selamat malam Bapak Ibu semuanya. Boleh dibuka mic-nya dulu, kita tes suaranya ya, tes mic sebelum acaranya dimulai agar kita tahu apakah suaranya tidak sudah terdengar. Ada Bu Dwi Indah. Bu Dwi bisa dengar suaranya, Bu? Bisa, Pak. Oke, lalu ada PT Rizon. PT Rizon. Ini Bapak bisa dengar suaranya, Pak atau Ibu? Boleh dibuka mic-nya ya. Ada Pak Diki. Pak Diki bisa dengar suaranya, Pak? Oke Pak, suaranya sudah terdengar dengan jelas. Ya, ada Ibu Reza juga. Bu Reza, selamat malam, Bu. Oke Pak, selamat malam juga. Oh, Pak Reza ya. Maaf. Iya, marilah. Ada Bapak atau Ibu Saif nih. Bisa dengar Hadir, suaranya, Pak? hadir bosku. Oke, siap. Lalu ada Pak Jul Fahmi juga. Selamat malam, Pak Jul Fahmi. Bisa dengar suaranya, Pak? Leson. Selamat malam, Pak. Dengar, Pak. Siap. Lalu ada lagi Pak siapa nih? Pak LD. LD ini Bapak atau Ibu nih? Bisa dengar suaranya tidak, Pak? Ibu. Oh, Ibu. Ibu. Baik. Selamat malam, Bu LD. Ya, selamat malam. Oke. Mungkin sudah bisa dimulai ya acaranya ya. Baik, sebelum acaranya dimulai, saya sedikit mengingatkan tentang tata tertibnya. Kalau bisa untuk semua peserta menggunakan nama sendiri di dalam eh, name nickname Zoom-nya supaya kita bisa mengidentifikasi ini yang bertanya Pak siapa atau Ibu siapa kan gitu. Lalu berpakaiannya yang sopan jika nanti akan menyalakan kamera supaya tidak mengganggu pandangan peserta lain. Lalu untuk mikrofon harap dimatikan saat nanti pemateri berbicara agar suaranya pemateri tidak terdistract, tidak terganggu dan fokus pada pembicara. Lalu nanti jika ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom chatroom. Nanti di sesi tanya jawab bisa kita bahas. Oke. Acaranya ini terbagi ke dalam 4 sesi. Sesi pembukaan yang akan dibuka oleh saya sebagai Wakil Pialang HSB Investasi, saya Yudi Herdian. Lalu di sesi kedua eh, masuk ke dalam sesi pemaparan materi. Materinya tentang apa Pak tadi Pak topiknya Pak? Pemanfaatan data IAE dalam trading oil. Ya, yang akan dibawakan oleh market analis kita, Pak Michael. Lalu di sesi 3 nanti ada sesi Q&A, sesi tanya jawab. Ini pada saat pemateri sedang menyampaikan materi, jika ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar, di kolom chatroom, nanti dibahas di sesi QA dan di sesi 4 itu ada sesi penutup. Baik, mungkin langsung dimulai saja acaranya ya, supaya waktunya juga tidak terbuang, supaya bisa efektif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, kepada seluruh nasabah ASB yang sudah meluangkan waktunya untuk join di webinar malam hari ini. Saya dengan Yudi Herdian, saya sebagai wakil pialang dari PT Handal Semesta Berjangka. Di sini saya selain sebagai wakil pialang, saya juga sebagai relationship manager yang mendampingi para nasabah dalam bertransaksi. Oke, di sini berarti peserta sudah pada tahu semua ya tentang HSB ya.
Ada yang mungkin masih masih baru join hari ini atau baru beberapa hari yang mungkin belum begitu kenal dengan HSB, nanti bisa tanya lebih detail hal-hal yang mungkin ingin diketahui lebih jauh, ya. Ya, oke. Ini Pak Michael, mungkin langsung saja kita buka langsung ke materi ya Pak. Ya, Nanti Bapak juga ada pembahasan tentang company profile mungkin ya Pak ya. ya boleh. Oke, nanti selain di materi tentang analisa US Oil-nya, Pak Michael juga akan sedikit mengulas tentang company profile kami, tentang HSB, fitur-fitur apa di dalam aplikasi yang bisa dieksplor, yang bisa dimaksimalkan, dan apa saja sih keunggulan-keunggulan dari HSB, itu bisa nanti dijelaskan. Dan jika masih ada pertanyaan atau ada hal-hal yang masih kurang bisa dipahami, bisa ditanyakan langsung. Mungkin itu kita langsung saja masuk ke materi. Waktu dan tempat saya serahkan ke Pak Michael. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Yudi. Selamat malam teman-teman. Malam hari ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan data EIA atau EIA dalam trading oil. Mungkin banyak dari teman-teman yang belum terlalu familiar dengan EIA. Nah, kita akan bahas pada malam ini apa itu EIA. Oke, apa itu EIA? Data EIA atau Energy Information Administration itu mengenai minyak mentah adalah kumpulan informasi yang diterbitkan oleh lembaga mengenai produksi, konsumsi, harga, stok, dan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan pasokan dan permintaan minyak mentah di Amerika Serikat. Kenapa Amerika Serikat? Karena Amerika Serikat salah satu konsumen juga produsen pengelola minyak terbesar di dunia. Salah satunya Amerika. Dia sebagai konsumen, sebagai juga pengelola minyak dunia. Dan teman-teman pasti sangat familiar bahwa US Oil biasanya minyak teman-teman mau bertransaksi pada WTI, pada Brent, semuanya biasanya berpatokan atau berpasangan sama US dollar. Itulah kenapa data EIA ini dasar atau sumbernya dari Amerika Serikat. Data EIA sangat penting dalam analisis pasar energi global. Nah, jadi ini bukan tentang minyak saja, tapi energi global, di mana ada gas, namun ada juga minyak di dalamnya. Nah, digunakan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan minyak, dan investor, untuk memahami tren dan perkembangan dalam industri minyak mentah. Data IAE sering digunakan untuk membuat keputusan bisnis, perencanaan kebijakan energi, dan analisis ekonomi terkait energi. Jadi negara-negara berkembang atau negara-negara maju menggunakan data-data seperti IAE ini untuk memutuskan analisa ekonomi mereka, karena energi menjadi salah satu dasar, salah satu fundamental penggerak ekonomi sebuah negara. Seperti itu. Nah, kapan data IAE ini dirilis? Badan Informasi Energi EIA Amerika Serikat biasanya merilis data mereka pada hari tertentu, setiap minggu atau bulan, tergantung pada jenis data yang mereka miliki. Jadi kalau teman-teman mungkin familiar terhadap jadwal atau berita-berita fundamental yang terjadwal di Forex Factory, data IAE tidak. IAE bisa dirilis setiap minggu ataupun setiap bulan, tergantung dengan pergerakan ekonomi dunianya atau persediaan energi di dunia. Nah, misalnya data persediaan minyak mentah Amerika Serikat biasanya dirilis pada hari Rabu. Sementara persediaan gas alam dirilis tiap hari Kamis. Itu bila tidak ada gejolak ataupun tidak ada hambatan. Namun perlu diingat, jadwal rilisnya itu bisa berubah. Jadi disarankan untuk memeriksa situs web resmi IAEA atau sumber berita keuangan terkini untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai rilis jadwal. Nanti di sesi tanya jawab atau di akhir materi kita akan membuka website EIA biar teman-teman bisa melihat atau berkenalan dengan EIA ini dan melihat bagaimana cara
prediksi atau melihat pergerakan energi-energi dunia, bukan hanya minyak, namun energi-energi dunia seperti gas, listrik, dan lain-lainnya yang dikelola oleh Amerika Serikat. Nah, namun sebelum kita lanjut ke materi, izin memperkenalkan Handal Semesta Berjangka. PT Handal Semesta Berjangka atau HSB Investasi merupakan perusahaan pialang berjangka yang memfasilitasi perdagangan mata uang asing, forex, saham, indeks, dan komoditas terbaik di Indonesia. Legalitas kita sudah terjamin karena aktivitas dan operasional telah memiliki izin resmi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI dan merupakan anggota Bursa Indonesia Commodity and Derivative Exchange atau IDCDX serta Indonesia Clearing House. Komitmen kita untuk memberikan pengalaman trading yang aman, nyaman, dan transparan melalui platform terintegrasi dan teknologi canggih bagi para penggunanya telah mendapatkan pengakuan dan penghargaan The Most Innovative Broker 2022 oleh CDX. Segala aktivitas dan operasional kami seperti yang saya bilang di awal memiliki izin resmi dan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI dan merupakan anggota Bursa Indonesia, IDCDX, serta Indonesia Clearing House atau ICH. Nah, berikut teman-teman bisa lihat sertifikat dan penghargaan kami yang sudah kami dapatkan. Mungkin ini fotonya, kalau mungkin yang pernah datang ke kantor mungkin bisa langsung lihat bahwa kita sudah mendapatkan penghargaan ini, itu yang memvalidasi bahwa kami sangat baik dalam memfasilitasi teman-teman bertransaksi di pasar modal, pasar valuta asing, saham, dan lainnya. Kita kembali ke IAE. Kalau tadi ada pengenalan awal IAE, lalu apa saja nih yang dilaporkan pada data IAE? IAE atau Administrasi Informasi Energi adalah lembaga pemerintah Amerika Serikat yang mengumpulkan. Jadi Amerika itu mengumpulkan banyak informasi terkait energi. Nah, jika Anda mencari laporan data IAE tentang energi, berikut adalah beberapa poin nih yang mungkin teman-teman bisa lihat atau teman-teman yang akan dapatkan dari IAE tersebut. Yang pertama adalah konsumsi energi, perkiraan konsumsi energi total. Rincian konsumsi energi berdasarkan sektor, industri, transportasi, komersial, rumah tangga. Nah, lalu mereka akan melakukan perbandingan konsumsi energi antar tahun. Kenapa konsumsi energi menjadi poin pertama yang sangat penting? Karena dengan konsumsi energi yang tinggi, tentu permintaan akan tinggi. Yang mana ketika permintaan tinggi itu akan mempengaruhi produksi. Nah, lalu di poin kedua akhirnya adalah produksi energi. Nah, data produksi energi dari sumber-sumber utama seperti minyak, gas alam, batu bara, energi terbarukan. Tren produksi energi dari waktu ke waktu. Nah, di sini garis bawah pentingnya. Tren produksi energi dari waktu ke waktu. Kalau kita mungkin dulu sangat familiar dengan energi minyak, gas alam, batu bara, tren berubah dan energi terbarukan itu semakin banyak seperti energi matahari, mungkin nuklir dan sebagainya gitu. Jadi produksi energi yang akhirnya semakin banyak karena balik lagi, konsumsi energi yang tinggi mengakibatkan para produsen memutar cara atau memutar otak untuk mencari sumber-sumber utama lain selain minyak, gas alam, dan batu bara. Makanya di situ ada energi terbarukan. Energi-energi yang bisa dirubah menjadi salah satu energi yang bisa dikonsumsi untuk industri, transportasi, komersial, dan rumah tangga. Makanya kalau sekarang mungkin sudah ada bahan bakar gas yang tadinya dulu mungkin hanya minyak, lalu listrik yang mobil listrik gitu, lalu ada listrik dari matahari, energi matahari, itu masuknya semua ke energi terbarukan karena tren produksi energinya berubah. Karena juga konsumsi energinya semakin tinggi. Permintaan terhadap konsumsi energi makin tinggi karena banyak negara-negara di dunia yang kotanya nggak usah jauh-jauh Jakarta seperti Jakarta, yang energi listriknya saja 24 jam tidak pernah nonstop, tidak pernah mati gitu. Dan ketika misalkan mati 1 jam aja, memiliki atau memberikan dampak kerugian ekonomi yang besar karena banyak perilaku-perilaku ekonomi atau transaksi-transaksi yang harus tertunda karena minimnya atau hilangnya energi untuk
gerakan ekonomi tersebut. Nah, yang ketiga adalah eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Statistik eksplorasi dan produksi minyak dan gas, cadangan, terbukti, dan perkiraan produksi masa depan. Nah, ini yang penting. Ketika konsumsi menjadi tinggi, produksi menjadi tinggi, akhirnya sumber utamanya akan dieksplorasi. Misalkan ada produksi minyak dan gas, kita seperti bilang. Tentu minyak dan gas digali lewat titik-titik di mana di bumi ini yang merupakan sumber utama sebagai minyak dan gas. Makanya kita biasa ngelihat kilang minyak di tepi laut, di tengah laut gitu ya. Nah, ketika eksplorasi atau sumber itu sudah habis, mereka akhirnya mencari lagi nih, mengeksplorasi lagi di mana bagian di bumi ini yang bisa memberikan minyak dan gas alam untuk memberikan cadangan. Nah, di sini ada garis bawahnya cadangan terbukti. Cadangan terbukti adalah ketika eksplorasi tersebut berhasil menemukan dan itu valid. Biasanya para orang-orang yang mengeksplor bagian-bagian bumi untuk produksi minyak dan gas atau mencari sumbernya, dia harus menentukan apakah itu bisa menjadi cadangan yang terbukti. Bila cadangan itu terbukti valid, oke, berapa lama biasanya dia akan memberikan minyak dan gas itu. Biasanya pengeboran, misalkan pengeboran dibuka, proyeksinya berapa lama dan berapa banyak minyak dan gas yang bisa dihasilkan dari pengeboran tersebut. Makanya ada perkiraan produksi di masa depan. Ketika mereka menemukan sebuah titik untuk pengeboran, akan ada perkiraan pengeboran ini bisa sampai sejauh mana memberikan minyak dan gas untuk balik lagi untuk konsumsi energi dan produksi energi. Itulah yang akhirnya menggerakkan harga. Ketika konsumsi semakin tinggi, produksi tentu akan semakin didorong. Ketika produksi semakin didorong, tentu sumber-sumber itu semakin dicari, eksplorasinya semakin dicari. Makanya yang ketiga itu eksplorasi dan produksi minyak dan gas sangat fundamental juga. Ketika permintaannya tinggi, tentu eksplorasi harus semakin cepat menemukan. Bila eksplorasi dan produksi minyak dan gasnya tidak cepat untuk menemukan titik-titik baru sumber minyak dan gas, tentu produksi menurun dan konsumen akan kecewa. Di sanalah terjadinya peningkatan atau peningkatan harga terhadap minyak dan gas itu sendiri karena konsumsi yang tinggi sementara produksinya minim. Gitu. Lalu yang keempat adalah energi terbarukan. Kontribusi energi terbarukan terhadap total produksi energi, rincian dari sumber-sumber energi terbarukan, surya, angin, dan hidro, dan sebagainya. Mungkin kita mulai mengenal nuklir, mulai mengenal listrik ya. Nah, yang keempat adalah energi terbarukan. Balik lagi, ini menjadi solusi ketika eksplorasi produksi minyak dan gas menemui halangan gitu. Para produsen yang terus menerima permintaan dari konsumen mulai memutar otak bagaimana caranya memberikan energi yang sama dari sumber yang berbeda. Nah, makanya sekarang mulai ada tata surya sebagai penggerak atau sebagai pemberi energi listrik. Makanya kita mulai lihat tuh mobil-mobil listrik yang dijemur di bawah matahari. Nah, lalu ada angin. Angin sepertinya sudah cukup familiar karena banyak negara-negara maju seperti Belanda sudah menggunakan angin dari dulu untuk melakukan gerakan terhadap sumber-sumber fundamental dalam negaranya gitu. Lalu ada hydro juga, air, kita juga sudah banyak mengenal di Indonesia ada pembangkit listrik tenaga air PLTA, dan itulah yang akhirnya bisa menggantikan menggantikan atau membackup produksi energi yang terjadi. Nah, lalu laporan yang kelima pada EIA adalah emisi gas rumah kaca. Data emisi gas rumah kaca dari sektor energi dan langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi emisi. Nah, emisi gas rumah kaca menjadi salah satu problem ketika peningkatan konsumsi oleh energi. Biasanya para produsen menjadi serba salah gitu ya. Ketika mereka memberikan banyak energi dan konsumsi energi tinggi, terjadi emisi gas rumah kaca. Itulah yang membuat biasanya produsen menghalangi atau membatasi penggunaan energi seperti minyak. Mereka dibatasi. Nah, biasanya kalau teman-teman suka ngeliat laporan atau suka biasa baca daily report dari kita, ada kadang-kadang ada
Judulnya negara Rusia atau Arab membatasi produksi minyak. Biasanya salah satu faktornya adalah emisi gas rumah kaca. Ketika produksi dibatasi, tentu kenaikan terhadap harga minyak menjadi tinggi. Balik lagi, konsumsinya masih tinggi, sementara produksinya dibatasi. Lalu yang keenam, harga energi. Rata-rata harga energi untuk konsumen dan industri dan perbandingan harga energi antar tahunnya. Nah, kenapa ini menjadi salah satu pelaporan yang penting juga? Rata-rata harga energi untuk konsumen menjadi patokan karena bila terjadi lonjakan yang sangat tinggi terhadap energi itu sendiri, tentu konsumen dan industri akan mengurangi konsumsinya, dan bila konsumsi dikurangi sementara produksi sedang ada di atas, itu akan menjadi pelemahan terhadap harga minyak itu sendiri karena produsen pasti akan mengurangi harganya agar bisa mengeluarkan atau memberikan semua yang dia produksi kepada konsumen. Seperti itu, supply and demand. Jadi kan. Lalu yang ketujuh adalah inovasi dan teknologi energi. Kemajuan dalam teknologi energi, investasi dalam riset dan pengembangan energi. Ini salah satu energi terbarukan juga. Jadi kemajuan teknologi juga mempengaruhi energi itu sendiri. Ketika teknologinya semakin maju, misalkan mungkin sebuah negara, anggaplah kita berhayal sudah tidak memerlukan minyak, tentu harga minyak akan turun. Karena kita kan benang merahnya adalah kita melihat transaksi kita terhadap minyak, kita singkirkan dulu gas, energi, dan lain-lainnya. Tapi ketika mulai ada inovasi dan teknologi yang bisa menggantikan atau membackup minyak itu sendiri, harga minyak tentu akan goyang karena minyak mulai dianggap tidak terlalu penting dalam menggerakkan ekonomi, dalam menggerakkan kehidupan rumah tangga sehari-hari gitu. Permintaan terhadap minyak akan mulai berkurang. Simpelnya adalah ketika Indonesia mulai menggunakan mobil listrik, tentu permintaan terhadap minyak BUMN seperti Pertamina akan menurun bila rakyat Indonesia sepakat nih semuanya pakai mobil listrik. Itu makanya sekelas Pertamina pun menggantikan energi minyaknya dengan bahan bakar listrik. Makanya di SPBU mulai ada tuh baterai-baterai untuk motor dan mobil yang listrik gitu. Ada sisi-sisi atau tempat-tempat untuk ngecas di SPBU karena itulah inovasi dan teknologi energi. Ada energi-energi yang tergantikan. Kalau kita tarik garis merah terhadap minyaknya permintaannya semakin turun, harganya pun akan semakin anjlok. Gitu. Ketergantungan pada impor energi. Presentasi energi yang diimpor dari luar negeri dan sumber-sumber utama energi impor. Nah, yang ke-8 atau poin terakhir dalam data IAEA ini, ketergantungan pada impor energi. Nah, ini yang menjadi, yang seperti saya bilang tadi, bila ada sebuah negara yang sudah tidak lagi tergantung pada minyak, tentu tadinya misalkan permintaan negara tersebut kita bikin simpel 100 barel misalkan per bulan. Ketika dia sudah berhasil menggantikan energi minyak, tentu permintaannya akan menjadi 20 atau 10 barel saja per bulan. Nah, perbedaan permintaan tersebut membuat produsen harus mengurangi atau harus menurunkan harga agar semua yang dia produksi bisa sampai ke konsumen. Nah, itulah yang membuat harga minyak akhirnya goyah. Gitu. Jadi, dan sumber-sumber utama energi impornya, sumber-sumber utama ya seperti yang saya bilang tadi, salah satunya Amerika, Rusia, dan Arab, mereka menjadi salah satu fundamental penting dalam perdagangan minyak karena mereka adalah produsen juga konsumen terbesar yang ada di dunia. Mereka melakukan produksi, pengelolaan terhadap minyak, juga mengkonsumsi, apalagi di akhir tahun seperti ini ketika Eropa sudah mulai masuk winter atau musim dingin. Permintaan terhadap bahan bakar seperti minyak semakin tinggi karena di sana masih banyak rumah-rumah yang menggunakan minyak sebagai penghangat ruangan, ngebakar tungku untuk menghangatkan ruangan. Seperti itu. Jadi persentase energi yang diimpor dari luar negeri juga penting dan sumber-sumber utama energi impor juga penting. Oke, dampak EIA pada minyak. Ini laporan terakhir EIA 15 November atau hari ini kita bisa lihat dia seperti ini. Nanti kita masuk ke ininya. Teman-teman bisa mendapatkan laporan semua energi information administration di situs web resmi mereka.
silakan kunjungi eia.gov. Ini seperti Forest Factory, tapi ini hanya khusus energi. Bukan tempat Forest Factory. Lebih ke mirip investing, tapi ini tentang energi-energi yang dikelola datanya oleh Amerika Serikat. Nah, untuk mengakses analisa yang diterbitkan oleh IAE, situs web ini menyediakan akses ke informasi terkini mengenai produksi energi, konsumsinya, harga energi, dan topik energi lainnya. Jadi seperti itu, fundamentalnya digabungkan dengan data-data yang terjadi gitu. Misalkan data konsumennya tinggi, data produsennya ternyata rendah. Tentu harga minyak akan diproyeksikan akan naik. Karena konsumsi yang tinggi, sementara produksinya lagi melemah nih. Mungkin karena perang, mungkin karena pembatasan yang terjadi, itu akan mempengaruhi harga energi, salah satunya minyak. Oke. Nah, proyeksi IAE di bulan Desember. Ini data dari 2000 Agustus tanggal 7 sampai November tanggal 3. Ini data terakhir yang dirilis pada IAE, baru saya ambil. Kalau teman-teman buka nanti kita lihat di websitenya, itu ada data dari tahun 90-an kalau nggak salah. Kita bisa lihat harga minyak dari 7 Agustus sampai ke November tanggal 3. Harganya sama di 81.02, sama seperti 7 Agustus 81.94, hanya berbeda beberapa sen. Oke. Ini yang menjadi penting. Kalau kita rata-ratakan harga minyak hari ini atau harga minyak terakhir di 3 November itu di 81. Mengindikasikan harga normal minyak berada di 80, 79, 81. Di 3 angka tersebut, 81, 80, 79. Kalau kita bisa lihat harga hari ini, ketika saya sedang berbicara, harga sedang berada di 77. Itu mengindikasikan bahwa minyak sedang mengalami penurunan. Namun potensi key level mereka berada di 81. Ada kemungkinan minyak akan kembali ke 81 bila penurunannya sudah selesai atau mencapai titik jenuh yang terjadi. Itu yang bisa. Nah, kita coba lihat dalam 20 dari 7 Agustus sampai 3 November, kalau kita data di mana titik terendahnya yaitu berada di 78. Oke. 78,89. Sejak 7 Agustus sampai 3 November dia tidak pernah berada di bawah 78,89. Adakah yang di bawah? Ada. Berarti dalam beberapa bulan, dalam 3 bulan terakhir, dia tidak pernah berada di bawah 78. Sekarang, minyak berada di 77.99. Oke. Dan mulai terhenti pergerakan bearish-nya. Itu menandakan bahwa 7889 yang ditembus adalah titik jenuh pertama yang ditembus. Dan minyak sebagai energi yang ditransaksikan mulai berada di level jenuhnya. Ada kemungkinan dia akan berbalik arah ke atas. Namun, perlu analisa lebih lanjut. Nah, EIA menjadi salah satu indikator, menjadi salah satu cara untuk melihat di mana titik jenuh tersebut. Oke. Nah, kita ini salah ini. Cara trading harusnya cara trading minyak saat saat EIA, sorry ini salah ini. Samakanlah analisa teknikal dengan data rilisan EIA yang ada sebagai indikator pendukung dalam pengambilan keputusan pada transaksi minyak. Nah, cara trading minyak seperti yang saya bilang, ketika sudah berada di level jenuhnya, yaitu 7938 dalam 3 bulan belakangan adalah titik terendah dan sekarang ada di 77. Lalu samakan dengan analisa marketnya atau analisa teknikalnya. Bila 7938 adalah titik jenuhnya, sekarang ada di 77, apakah ada kemungkinan secara market teknikal minyak akan naik? Seperti itu. Kita langsung ke market teknikalnya aja. Kita stop ini. Bisa lihat di 7889. Jadi saya share screen. Nah, bisa lihat ya, terlihat ya. 7889 dari Agustus di sini sekitar. Oke. 7889 ya, sekitar sini. Lalu harga minyak mulai melakukan naik sebagai bentuk
titik jenuh pertama karena ini adalah level 7889. Dia mulai kembali ke level 7889, level 3 bulan terendahnya. Secara teknikal di sini kan 7889, sama seperti fundamentalnya tadi 7889. Lalu secara teknikal juga di level 7390 ada titik terendah pada bulan Juli tanggal 16. Mengindikasikan ini adalah support penting minyak di 7390. Datanya 7889 dalam 3 bulan belakangan menjadi titik jenuh. Lalu di bulan Juli 7390 adalah support. Oke. Sekarang kita kembali ke hari ini. Hari ini harga atau beberapa hari belakangan harga melakukan rejection pada 7390. Kembali ke 7879. Dan di hari ini harga terus berada di level 7889, masih di 7797. Tidak bergerak. Ada kemungkinan pada tren besar minyak akan kembali naik ke level kuncinya di mana 81. 81. Karena secara data, secara pergerakan data IAE atau energi, dia selalu berada di level 80-81 selama hampir kurang lebih 3 bulan ini. Dia selalu berada di level ini. 80, oke, sini sampai level 81. Ini adalah level pentingnya. Dan kalau teman-teman boleh perhatikan, secara teknikal, kita bisa lihat 7 lalu 81. Disinilah 2 level. Nah, teman-teman perhatikan, ketika ada di sini, di level penting ya, minyak naik. Oke. Kembali lagi ke level pentingnya, 8190. Para produsen, para investor meyakini, oh ini level penting nih. Dia nggak mungkin berada di bawah level 81. Lalu mereka melakukan buy terhadap minyak, naik lagi. Kembali lagi ke level 81. Lalu jatuh lagi, kembali lagi ke 80. Gitu. Jadi data EIA menunjukkan secara teknikal dan data minyak berada di level pentingnya di 80, 81. Hari ini ada di 78. Hanya berbeda 2 poin. Sederhananya, untuk melakukan buy pada minyak, mungkin berada harusnya di level ini, ketika 75. Karena kita tahu, oh ya, level kuncinya ada di sini. Lalu di mana SL mungkin di sini. 7358 sebagai level yang paling rendah setelah bulan Juli. Oke. Nah, itulah korelasi atau yang dilakukan ketika teman-teman mau melakukan transaksi terhadap minyak menggunakan data IAE. Gitu. Jadi data IAE bukan seperti data fundamental berita yang ketika muncul menggerakkan harga, namun dia adalah data statistik yang dipakai untuk jadi indikator pergerakan harga minyak selanjutnya. Seperti itu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, baik. Baik, Bapak Ibu. Mungkin bisa langsung masuk ke sesi Q&A aja, tanya jawab. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Jika ingin bertanya secara lisan, boleh nyalakan mic-nya. Tapi kalau misalkan secara tertulis juga boleh. Silahkan tulis di kolom chatroom-nya. Nanti kita bahas satu persatu. Oke, ada pertanyaan Bapak, Ibu? Silahkan teman-teman kalau ingin bertanya. Oh ya, sekedar informasi inilah tampilan gambar atau website EIA yang teman-teman bisa akses, EIA.gov. Ini website dari Amerikanya langsung, website resmi dari US. Oke, ini adalah
bisa lihat data highlightnya, ada WTI crude oil futures, ada natural gas, ada retail gasolin nih, data retail minyak, lalu data retail bensinnya, retail diesel, weekly, mingguan batu bara, produksi mingguan batu bara. Jadi ini semuanya bisa teman-teman akses dengan independen dengan mudah Oke. gitu ya. Pak Michael, ini kalau kita visit websitenya, ini kan EIA ini masuk ke menu mana sih kita untuk ngelihat data-data yang perlu kita perhatikan? Karena kita fokusnya terhadap minyak, kebetulan di sini ada WTI oil, kita buka di sini. WTI crude oil atau minyak mentah. Yang di data highlight itu. Ya, di data highlight karena dia salah satu energi yang paling penting, jadi selalu muncul batu bara, lalu Ini ada rutin terjadwal tidak Pak data-data yang akan dirilisnya? Misalkan seperti kita tahu kalau di Forex Factory atau di investing itu kan ada semacam kalender ya, ya di jadwal tanggal sekian gitu akan rilis data ini gitu. Kalau di IA ini seperti apa? Nah, kalau IAIA ini dia bukan data berita, jadi dia adalah data statistik. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, jadi tidak ada terjadwalnya. Teman-teman harus rutin ngecek aja. Kalau kita bisa lihat ini dari tahun 1989 harga crude oil WTI, harga minyak mentah dunia dari 83 bahkan. Dari 83 Tahun 83 Pak. iya, tahun 83 terus sampai tahun hari ini. Kita harus scroll jauh ke bawah, ini agak panjang datanya. Sedangkan data rata-rata dari tahun per tahun. Nah, inilah yang bisa menjadi indikator. Kalau tahun kemarin, karena kan harga itu berulang, ya. Harga berulang. Nah, kita bisa lihat. Sinilah datanya. Terakhir mereka update sampai di November 3 dan belum melakukan updating data lagi. Jadi 8102. Nah, dari September berada di level-level seperti ini. Kita bisa lihat. Oke. Dari contoh data ini, Pak, untuk melihat ke pergerakan ke depannya itu seperti apa cara ininya, cara mengelola datanya ini? Mengelola datanya, oke. Kalau saya sendiri biasanya mengambil rangkaiannya 3 bulan terakhir, karena biasanya kan secara data rata-rata mereka melakukannya per kuartal kan, per 3 bulan. Jadi saya mengambil 3 bulan terakhir. Nah, biasanya kalau kita hitung secara kuartal, Januari sampai Maret, lalu April sampai Juni, Juli sampai di bulan September. Nah, September harusnya sampai ke September, Oktober, November, lalu Desember kan. Nah, biasanya saya mengambil 3 bulan terakhir, yaitu biasanya Juli sebagai kuartal ketiga ya. Nah, dia biasanya di sini. Nah, kalau kita tarik lebih jauh, di Juli ini menarik. Dia sampai 6979. Ya, 6979. Titik terendahnya. Itu apa sih Pak dari kanan ke kiri? Yang ini? Ini yang Bapak bold itu apa? Lalu tengah apa? Harga apa? Maksudnya Oke. open high low-nya atau bagaimana itu? Harga rata-rata hariannya, harga tutup hariannya. Oke. Harga tutup hariannya. Kalau cara bacanya ini Juli tanggal 3 kan di kanan. Oke. Juli tanggal 3, 6979 ditutup ya. Lalu ini libur berarti tanggal 4 nih, tanggal 5 7179, tanggal 6 7180, tanggal 7 7386. Jadi itu harga rata-rata di tanggal tersebut. Ya, tanggal tersebut harga hariannya. Nah, dari sini kan teman-teman bisa melihat kalau di di bulan Juli tanggal 3 dia sampai 69, berarti minyak hari ini ada kemungkinan bisa sampai ke sini. Namun harus seperti saya bilang, ini sebagai indikator harus ditunjang dengan analisa market yang lebih mendalam lagi. Itu. Jadi untuk yang itu data rilisnya per hari, Pak? Per hari dia melakukan rilis, namun secara updating dia tidak tentu kapan waktunya untuk update data ini. Karena saya juga kurang tahu apa yang menjadikan mereka tidak update setiap hari. Mungkin, tapi ini terakhir dia diupdate di tanggal 3 November.
3 Ini November. semua sampai 3 November, lalu dia melakukan update lagi. Mungkin masih mengumpulkan data-data yang lebih valid lagi untuk melaporkan ke sini. Jadi teman-teman bisa rutin aja ngebuka harian dibuka. Ya, jadi maksudnya Pak, untuk supaya kita melihat ke depan nih, mungkin untuk 1 minggu ke depan kah, atau 1 hari berikutnya kah, dari data ini tuh apa yang perlu kita lihat gitu? Oke, apa yang perlu kita lihat? Kalau misalkan hanya ingin proyeksi 1 hari atau 3 hari ke depan, ambil aja data di 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya. Kita bisa lihat, misalkan data 2 minggu sebelumnya ini level terendah minyak berada di 8102 atau di 3 November. Oke, belum ada level yang lebih rendah dari 8102. 8102 baru hari tadi ya. Kemarin tadi sudah ke 77 berapa? Nah, iya, itu kan di 3 November kan. Ya, itu real time-nya ya, Real time-nya. yang lagi jalannya, yang lagi running-nya. Lalu data tertingginya 89. Untuk buy kita bisa menargetkan 8937 berarti. Karena secara 3 minggu terakhir dia mencapai 8937. Namun untuk sell kita bisa lihat kalau memang belum ada yang lebih rendah dari 8102, kita tarik lagi. Adakah di bulan September yang lebih rendah atau adakah yang lebih rendah? Nah, kita bisa melihat di bulan Agustus ternyata yang terjadi. Ada di 7889. Nah, seperti saya bilang. Kalau harga hari ini misalkan menembus 7889, bisa kita runutkan ke bulan Juli. Ternyata di bulan Juli ada 6979. Ada titik terendahnya 6979, di mana bulan Juni sampai 6937. Berarti kalau secara teknikal minyak masih menunjukkan pelemahan, kemana pelemahannya secara data dia bisa sampai 6979. Tapi kalau secara teknikal, analisa teknikal minyak mulai melakukan penguatan, kemana dia akan menguat di bulan Oktober, kita bisa melihat dia sampai 8937. Oke, kalau kita nggak melihat harga hari ini, nah kita lihat berdasarkan data itu, berarti kan data terakhir itu terendahnya berapa Pak? 8102. 8102. Waktu kita belum tahu harga bergerak ke sekarang tuh 7 berapa update-nya? 77. 77. Nah, berarti dari 82 ini dia ada potensi ke berapa terendahnya? Sehingga sekarang tuh kok bisa nyampe di 77, itu kita melihatnya di mana? Nah, iya kayak yang saya bilang tadi, kalau di bulan ini tidak ada yang lebih rendah dari 81, ini kan terakhir datanya 81 ya. Lalu kita lihat di Oktober tidak ada yang lebih rendah dari 81. Oke, berarti di bulan Oktober dia masih melakukan penurunan dan belum menemukan titik terendahnya. Lalu kita bisa lihat di bulan September, dia sampai mana sih di bawah? Adakah yang di bawah 81? Tidak ada. Lalu di bulan Agustus, kita bisa lihat, oh dia ada paling rendah 7889. Di mana harga tersebut sama dengan harga hari ini. Oke. Gitu. Sempat nembus 78 nggak Pak? Ya, hari ini dari beberapa hari terakhir ini. sempat tembus. Nah, digabung kalau kita melihat dengan teknikal, dia sempat menembus 78 lalu kembali lagi ke 78. Itu yang menarik. Ketika datanya dalam beberapa bulan terakhir, dalam 3 bulan terakhir adalah 78, secara teknikal dia sampai menembus 78, namun kembali ke 78, mulai terindikasi bahwa harganya mulai jenuh. Gitu. Sementara dia tidak bisa menembus dengan kuat level 78 ini gitu. Dan jadi hari ini sampai hari ini mesti 78. Bisa dikatakan itu supportnya ya. Ya, kalau kita sambungkan dengan teknikal, kita share benar. Ketika kita share dengan teknikal, nah terlihat bahwa ini memang support 78 tadi. 78. Nah, di sini kan. Nah, itu terendahnya berapa tuh Pak? Sorry Pak. Ini yang sempat digapai 74. 74. Oke. Di bawah tadi kan berapa? 87 ya? Yang terendah di data EIA tadi. Iya, 81. Enggak, dari 81 terendahnya lagi 78 ya. 78. Nah, ternyata dia melebihi 78 kan ke 74. Nah, di bawahnya 78 tadi berapa Pak data EIA-nya? Berarti kan itu mungkin yang akan dia kejar. Betul nggak? Betul. Di bawah 78 persis sama teknikal ya. Ada level 7478. 7483 dan 72. Berarti udah ke sana Pak ya. Iya, makanya secara teknikal dan secara data EIA bisa menjadi indikator. Oke. Makanya bisa dibilang support resistance juga ya. Ya,
Nah, di bawah 74 ketika seperti pertanyaan Bapak Yudi, kalau 74 ditembus, ternyata di mana? Ada di 69 atau di 71. Kamu 71 rasanya terlalu dekat. Biasanya 69. Nah, di bulan Juni akhir dia berada di kepala 6 semua. 69, 67, 69. Kalau kita lempar ke chart 61, 69 kita lihat ya. Oke. 61, 69. Nah, ada di sini benar. 67 bahkan. Sama persis. Di mana Pak? 61. Coba. 67. Itu line-nya di situ yang Ya. Bapak pasang line. Ya. Ini levelnya sama Oke. seperti data IAE. Jadi IAE. Tapi secara teknikal kalau kita bicara support resistance ini juga breakout ya Pak ya? Ya. Breakout di berapa tuh? 78 ya Pak? Nah, itu berapa tuh Pak? Ya. Benar, 78 di breakout, retest, lalu tinggal pullback-nya, betul nggak Pak? Ya, betul. Secara teknikal tinggal pull. Nah, makanya kalau secara teknikal teman-teman meyakini teknikalnya adalah masih sell, data IAE mengatakan bahwa dia pernah ke 69 dan sesuai. Supportnya ada di 67, level 67, 69. Oke, kalau kita lihat data IAE lagi, resistennya di berapa Pak? Resistennya. Setelah dia balik ke 78 itu. Oke. Nah, kalau kita lihat 78, nah, setelah 78 kita cari aja level terpaling tingginya ada di 90. Nah, potensi naik bisa ke situ. Iya. Tapi bukannya sempat ke situ ya kemarin atau tadi ya? Ada di 90, di level 90, 88, 90 di September 11 dia berada di 87 sampai 90. Bila 78 ditembus. Kalau kita samakan dengan chart di sini benar resisten 8890. Nah, di sini dia resistennya kan gitu. Oh, berarti kalau itu masih di tengah-tengah dong nih Pak. Ya, betul. Makanya ini secara teknikal maupun secara data IAE kita berada di key levelnya nih. Dia mau naik apa mau turun ini menjadi pertanyaan. Karena kan seperti yang saya bilang tadi 78 dan 81 menjadi level key atau menjadi key level tengahnya. Kita bisa lihat juga dari pergerakan teknikal. Dia masuk ke zona ini naik. Lalu ketika sudah sampai di titik jenuh, dia turun sampai ke zona ini. Lalu dia naik lagi, lalu dia turun naik ke zona ini, menembus, dia balik lagi ke zona ini. Nah, makanya level 8178 menjadi key level atau menjadi harga normal, harga rata-rata dari minyak itu sendiri berdasarkan data IAE dan juga technical analisisnya itu sendiri. Jadi buat yang belum ada posisi ini baiknya gimana Pak? Tunggu dia balik ke 74. Berapa itu di Nah, situ? kalau saya sendiri lebih prefer karena ini adalah level yang masih abu-abu. Secara IAE, secara kalau data dan teknikal, tunggu dia menembus 74. Karena kita tahu setelah dia menembus 74, level terendah berikutnya yang akan dia kejar adalah 6 tadi ya, 6 berapa itu ya? 67, 67 ya. 69. Oke. Begitu juga kalau misalkan dia berhasil menembus level, ini kan di reject juga nih secara analisa candle dia melakukan rejection pada level 81. Kalau 81 ditembus, kita tahu dia punya kemungkinan ke 90. Gitu. Secara data dan technical analysis. Kalau secara fundamentalnya apa sih Pak pengaruhnya yang membuat oil ini semakin turun? Oke, secara fundamental salah satu pengaruh besarnya adalah pembatasan juga yang dilakukan oleh Amerika karena perang. Karena Amerika juga kan kita tahu secara statement mereka mendukung pergerakan Israel. Jadi energi-energi yang di Amerika itu digunakan untuk membantu terjadinya peperangan di Timur Tengah itu sendiri. Jadi Amerika melakukan pembatasan terhadap produksi atau konsumsi minyak yang mereka lakukan untuk dialihkan ke peperangan yang terjadi. Itulah yang membuat minyak akhirnya turun karena sentimennya harga minyak akan anjlok karena
ketidakstabilan yang terjadi, ketidakstabilan ekonomi yang terjadi karena salah satu pendorong atau salah satu produsen dan konsumen terbesarnya menggunakan minyak itu sendiri untuk hal yang tidak ekonomis gitu, tidak sifatnya bukan sifat ekonomis. Karena pergerakan Amerika tentu akan mempengaruhi pergerakan negara-negara sekutunya seperti Arab Saudi yang merupakan produsen minyak juga. Jadi keputusan-keputusan Amerika mempengaruhi keputusan produsen minyak terbesar di dunia termasuk Cina gitu. Jadi membuat harga emas menjadi sentimennya menjadi berkurang dan turun hari ini. Oke. Buat Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan ya. Boleh ditulis di chatroom atau buka mic silakan. Ini ada pertanyaan juga dari Pak Siswanto. Tax 100 bos naiknya masih lanjut nggak ya? Ini boleh nyebrang ke tax 100 dulu nggak nih Pak? Oke, boleh kita coba lihat ya. Tax 100. Wow. Saya belum analisa ulang. Kita lihat tax 100. Oke, secara pergerakan tax 100 sudah melewati resisten pentingnya di 15405. Lalu dia mulai menjemput resisten berikutnya di 15970. Pertanyaannya, kalau tadi Bapak bilang apakah akan lanjut naik atau tidak, saya belum bisa memastikan. Kenapa? Karena dia berada di level resisten 15970. Harga bisa saja terus naik di level resisten atau respect level resisten itu sendiri. Gitu. Rejection ya. Rejection. Jadi kalau ditanya apakah masih akan lanjut naik atau tidak, potensinya masih 50-50. Karena belum ada pergerakan harga yang menunjukkan dia akan naik atau dia akan turun. Ini daily Pak. Daily. Nah, Daily. Ini resisten pentingnya di daily. Kalau kita bisa lihat di weekly, nah ini resisten penting weekly-nya. Kalau dia berhasil menembus 15970, tentu dia bisa naik ke 1666723. Karena tidak ada lagi resisten. Nah ini kan sedang berada di area resisten Pak ya. Kalau dilihat di hampatnya ada potensi rejection nggak? Kalau dia masih lurus terus nih. Masih lurus ya. Dan Secara candlestick juga masih kuat naik ya Pak ya. naik. Tapi dengan candlestick seperti ini 50-50. Apakah dia akan terus naik atau dia false break? Dia naik lalu turun. Ya, fake out. Oke, mungkin itu Pak Siswanto. Apakah sudah terjawab Pak pertanyaannya Pak? Ini boleh bertanya selain tentang analisa oil, boleh yang lainnya ya, misalkan emas atau forex atau mungkin seputar kendala-kendala aplikasi, seputar promo juga boleh. Silakan. Oke, katanya udah siap Pak katanya jawabannya. Siap Pak Siswanto. Oke. Lalu itu Pak tadi dalam melihat data EIA, tadi kan ada berapa poin, ada 8 ya. Yap. Itu mana aja sih yang paling mendominasi mempengaruhi pergerakan harganya? Yang paling mendominasi dan mempengaruhi tentu yang pertama. Lalu data-data ini apakah disajikan per misalkan energi atau apa namanya ada data-data tertentu yang memang harus di highlight? Kalau data IAE-nya, data tertentu yang harus di highlight, tentu poin 1 sampai 3 yang paling penting. Konsumsi, produksi, dan eksplorasinya. Sumber-sumbernya, sumber-sumber utamanya. Karena penemuan sumber baru akan membuat harga minyak menjadi optimis karena produksinya akan meningkat. Dan tentu yang paling penting konsumsinya, sejauh mana konsumsi energi itu sendiri. Nah, kalau yang harus diperhatikan ya ini 1 sampai 3. Kalau kita buka data IAE-nya, website IAE-nya, ini Tadi sambil diulang Pak cara masuk melihat data yang tadinya mungkin teman-teman ada yang pengen coba gitu kan. Ini di sini ada di data highlight WTI crude oil futures. www
eia.gov. .gov. Ya. Nanti pas login masuknya home-nya seperti ini ya. Ya. Kalau teman-teman perhatikan juga di sini ada What's New. Coba dilihat di What's New. Biasanya ini adalah berita-berita terbaru mengenai energi ya, bukan mengenai minyak saja. Harus digarisbawahi ini mengenai semua energi. Nah, di sini dalam yang terbaru adalah, nah di sini adalah analisa negara China sebagai salah satu produsen, lalu drilling productivity, pengeboran, report produksi pengeboran. Oke. Sini ada 30 hari. Nah, ada analisa untuk winter atau musim dingin. Teman-teman bisa nih, di sini ada coal market, ada gasolin, jadi heating oil. Nah, heating oil mempengaruhi juga kan petroleum, natural gas, monthly report. Ini semuanya lengkap di EIA. Jadi di searching aja mungkin WTI misalkan. Nah, fokusnya kan terhadap minyak WTI, kita buka di WTI. Oh, terus nggak bisa. Mungkin karena website Amerika jadi susah aksesnya. Nggak bisa. Ini perlu VPN nggak Pak aksesnya Pak? Kalau secara ini sih nggak perlu, karena ini kan data umum ya, data Ya. tidak, bukan data rahasia, jadi aman Nah, harusnya. maksudnya kayak Forex Factory itu kan juga Kalau ini bisa bukan diakses. data ini sih, bukan data forex benar-benar khusus forex enggak, tapi sebagai indikator untuk melihat energi yang ada di United States, di ini semuanya ada di sini. Kalau kembali ke awal ketika upload aja ininya, lalu lihat Comics Art. Nah, Tadi yang untuk melihat data tadi Pak, data-data tadi mana? Klik yang mana? di data highlight. Di data highlight, Data highlight. aja DI, karena selalu ada nih pasti 5 ini sebagai data utama. Natural gas, gas alami, Pilihnya yang WTI ya. DI, karena kita bertransaksi pada Nanti oil. akan muncul tampilannya seperti ini. Historinya bisa dilihat daily, weekly. Kalau weekly berubah history bawahnya. Nah, ini history dari minggu ke minggu. Nah, ini history dari minggu ke minggu. Jadi secara data EIA ini potensi penurunan sekarang ada di level key level tadi. Ya. Kalau turun ini potensinya ke area 62 ya, Pak. 67 ya tadi ya. 67 bila dia menembus 74. Bila dia menembus 74. Nah, ini mungkin bisa jadi catatan buat Bapak Ibu semua. Potensi penurunannya bisa sampai ke area 67 bila menembus 74. Nah, Sekarang ini kemarin itu 74 sempat tersentuh ke 74 tapi dia bounce back naik lagi ya ke atas. Dan sekarang mungkin di area 78 ya Pak? 78. 78. Nah, jadi 78. mungkin wait and see dulu. Kalau secara teknikal sih, kalau mungkin buat yang mempelajari strategi breakout, ini juga sudah kelihatan 78 di breakout, lalu retest ke 78 di breakout, dia ke 74, lalu retest lagi ke 78, tinggal nunggu pullback-nya nih, melanjutkan si breakout-nya itu. Gitu. Kalau bicara teknikal ya. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan dari Pak Siswanto ya. Temprem yang sesuai, temprem mana Pak idealnya? Oke, idealnya semuanya tergantung dari tradernya juga. Mau menjadi swing trader, day trader, scalper, tapi yang aman, yang santai ya, lebih. Ini mungkin time frame paling umum digunakan H1 untuk eksekusi biasanya. Nah, karena H1 biasanya menunggunya 2-3 hari. Jadi H1 itu melihat pergerakan dalam 1 hari biasanya. Dalam 1 hari ini harganya mau kemana? Kita eksekusi di H1. Jadi saran saya kalau emang mau atau mencari momentum yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama, H1 normalnya. Kalau M15 bisa lama. Idealnya untuk day trade juga ya Day Pak? trade, ya betul. H1 ya. H1. Oke, nanti tinggal disesuaikan dengan time frame lebih besarnya, kemana dia. Ya. Gitu, ya.
Oke, lalu ada lagi ini dari masih Pak Siswanto untuk Euro USD bisa kasih pandangan pencerahan katanya Pak. Untuk Euro USD, saya buka dulu. Nah itu Euro masih soal time frame Pak. H1 apa artinya katanya? Wah ini H1 dasar sekali nih. H1 artinya 1 hour Pak, H itu hour, yaitu time frame 1 jam. 1 jam. Jadi setiap satu candle dia setiap 1 jam dia nggak bentuk satu candle Pak Sis. Hmm. Oke, untuk Euro USD kita bisa lihat dia berada pada bullish momentum karena CPI yang buruk, dan ya dia masih akan naik mungkin ke level 09277 227 sorry 9227 secara daily, dan H1-nya mulai melakukan kenaikan, mulai bentuk konsolidasi, dan mungkin bisa mencari entry point di H1. Jadi menembus 08832, dia mungkin akan ke 92227 seperti itu untuk IISG. Karena dia masih ada di bullish momentum karena ukuran CPI yang sangat buruk kemarin. Proyeksinya sudah rendah, ternyata CPI-nya jauh lebih rendah. Jadi Itu yang melemahkan dolar kemarin ya Pak Iya. ya. Makanya emas pun sempat naik. Iya. Gitu. Tapi secara teknikal pun ini masih kuat naik ya Pak ya berarti Betul, ya. masih kuat naik karena ya dia membuat konsolidasi, dia sudah membentuk support untuk naik. Oke. Oke, mungkin itu Pak Siswanto apakah sudah terjawab Pak? Atau mungkin masih ada pertanyaan lanjutan? Silakan. Oh, berarti idealnya H1 Pak buat kita eksekusi. Mau lari kemana? Pak, suaranya kecil ya. Enggak sih, saya dulu. Dulur. Ya, enggak, saya dulur. Oke, oke, Pak Michael katanya suaranya Oh, kurang oke, sorry. terdengar mungkin. Ya, semoga dari tadi agak terdengar ya, karena saya baru tahu suara kecil. Oke, Jadi idealnya H1. yap, betul. Buat kita eksekusi, mau tahu mau lari kemana. Yap. Oke, mungkin ada lagi. Oke, ada lagi kah? Mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya. Ya, Jadi ada kita sudah Pak Dwi Ardiansah. Saya lihat ini Pak Dwi, selamat malam. mendekati Boleh akhir. dibuka mic-nya Pak. Malam Pak Yudi, sehat Pak Yudi. Sehat Pak. Alhamdulillah Pak Yudi. Alhamdulillah ya. Iya Pak Yudi. Ini gimana trading US oil-nya Pak? Kebetulan saya nggak trading yang US oil Pak Yudi, di komoditas saya Pak Yudi. Mau tanya Pak Yudi, Silakan Pak. untuk prediksi emas sampai akhir bulan itu kira-kira arahnya kemana Pak Yudi ya? Siap, Oke, boleh emas Pak sampai Michael, akhir kita bulan. buka grafiknya Pak. Daily berarti ya. Oke. Saya hapus dulu emas sampai akhir bulan. Oke, sekarang tanggal 11. Tanggal 15, sorry. Di weekly saja. Oke. Secara weekly time frame, emas berada di level konsolidasinya. Karena dia mulai menyentuh level kuncinya 2020. Lalu dia turun. Nah, kita bisa lihat di daily. Seperti ini. Emas masih akan naik secara technical analis. Didukung lagi karena belum adanya kemungkinan gencatan senjata yang terjadi di Timur Tengah. Ya, dia sudah membentuk support. Emas masih dalam kondisi bullish karena dia belum menyentuh level kunci yang ini kalau nggak salah ini pas perang Ukraina juga ya. Ya, itu high Perang Ukraina. time Ukraina. Di 2056. Jadi Ini kalau Bapak tarik di sini nih yang bawahnya nih Pak, bikin area di sini ini tanggal segini ini nih mulainya perang Rusia Ukraina. Coba ya, Bapak pasang area di sini nih. di Yang mana? bawahnya lagi. Yang sejajar dengan yang supportnya ini. Ya, sorry. Yang di sini kah? Ya, atas sedikit. Nah, itu di situ tuh adalah momen saat ada berita tentang Rusia Ukraina Rusia Ukraina. perang.
Ini Betul. dibawa naik kan ke sini, lalu setelah perangnya mulai mereda gitu ya, dia turun ke sini nih. Nah, di sini yang Pak Michael yang ada gap itu, nah Iya, di situ betul. muncul lagi isu Perang perang Palestina, Palestina dan Hamas ya. mm, Nah, itu dibawa naik lagi ke atas, cuman belum sampai ke tertingginya waktu perang perang Rusia Ukraina. Ukraina, Nah, tapi dia ada sempat koreksi dulu. dan ada indikasi dia akan naik lagi karena belum adanya kemungkinan gencatan senjata di Timur Tengah. Jadi sentimen terhadap safe haven lagi-lagi masih terus tinggi gitu. Mas hanya turun sebagai koreksi. Kalau secara trendline dia sudah menembus trendline, secara moving average dia menyentuh moving average lalu mulai naik lagi. Kemarin kan sempat ke area 80 20-an ya Pak, Ya, betul. 18 20. Itu masih bisa di bawah 20 nggak untuk minggu ini? Atau dia malah lanjut ke atas? 1920 kalau secara Ini teknikal Senin pagi ya kalau nggak ah, salah ya, pas kita mulai perdagangan, ya betul. mulai itu ada Secara eh, teknikal dia tidak ingin sih. Karena kenapa dia sudah mulai melakukan rejection, sudah sekali reject dan dia mulai naik, mungkin dia akan ke sini dulu ke level minggu ini mungkin dia akan 2007. didukung dengan data CPI kemarin ya Pak Ya, ya. betul, pelemahan data CPI dan semakin melemahnya US dollar. Karena kalau teman-teman lihat berita juga pergerakan atau ketidakstabilan di Amerika juga mulai terjadi karena banyaknya bentuk demonstrasi akibat dukungan terhadap Palestina juga di Amerika. Jadi pemerintahannya pun goyang nih. Karena di sisi pemerintahan Amerika juga mendukung invasi yang dilakukan Israel. Namun di sisi masyarakat, banyak juga masyarakat yang akhirnya bersimpati terhadap Palestina yang membuat akhirnya ketidakstabilan ekonomi yang terjadi di Amerika. Itulah yang membuat CPI-nya sangat rendah kemarin. Itulah yang membuat juga emas makin menguat. Gitu. Oke, kalau tidak salah malam ini juga ada data ini ya Pak ya, data PPI-nya CPI ya. betul. PPI Ada jam berapa tuh Pak? setengah Setengah sembilan kalau nggak 9 salah ya. ya, beberapa menit lagi. Nah, sebentar lagi akan ada data PPI, tapi forecast-nya kurang bagus ya Pak ya. Ya betul, makanya itu kalau PPI-nya tidak bagus lagi, emas makin akan naik karena US dollar semakin melemah dan semakin melemah. Hari ini US dollar masih dalam level pelemahan yang signifikan. Semua pasang mata uang US dollar mengalami penguatan, euro mengalami penguatan, GBP USD mengalami penguatan, emas apalagi mengalami penguatan itu karena yaitu CPI rendah, consumer price index itu kan harga konsumen ya. Nah, ternyata boykot terhadap produk-produk yang mengikut sertakan atau bersimpati terhadap Israel bukan terjadi hanya di Indonesia, namun boykotnya itu terjadi juga di Amerika. Jadi consumer price index-nya akhirnya menurun. Harga konsumen itu akhirnya menurun gitu. Karena banyaknya demonstrasi yang terjadi juga gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Untung. Apa PPI berpengaruh terhadap US Oil? PPI berpengaruh terhadap US oil sedikit namun tidak terlalu gitu karena US oil merupakan bukan pembanding yang strike apa ya bisa bilang ya, bergaris lurus dengan US dollar gitu. US oil biasanya bergeraknya sendiri. Makanya kalau misalkan teman-teman lihat di sini pasangannya ininya US oil. US oil saja. Bukan kalau ini kan SAU USD. Pasangannya adalah emas dengan US dollar. Dia berbanding lurus. Setiap pergerakan US dollar mempengaruhi emas dan pergerakan emas mempengaruhi US dollar. Sementara US oil adalah energi yang mana tidak terlalu berpengaruh terhadap US dollar walaupun berpengaruh juga saling berpengaruh namun tidak sesignifikan emas. Kalau ditanya apakah PPI akan berpengaruh, bisa jadi bisa enggak. Tapi kalau ditanyanya langsung ke strike kepada emas, pasti berpengaruh. Gitu. Oke, tapi nanti malam kalau nggak salah ada data itu juga Pak ya, crude Nah, inventories oil ya. itulah itu yang mempengaruhi itu Nah, cadangan. ini kan pembahasan kita tentang oil nih. Nanti setengah 10 ya kalau nggak Kita salah di lihat langsung. jadwalnya itu saya lupa. Itu ada rilis data tentang inventories oil.
Nah, itu biasanya itu akan mempengaruhi harga US oil. Betul nggak, Pak? Betul. Nah, gimana pandangannya, Pak? Nah, itu lagi yang seperti saya bilang, kalau eh, emas tadi kan berpasangan langsung terhadap US dollar. Karena emas bukanlah energi atau bukanlah barang yang dikonsumsi. Dia adalah penjamin. Makanya dia berpapasan langsung dengan uang. Semua uang yang dicetak itu harus berlandaskan dengan jumlah emas yang ada. Itulah kenapa emas berpengaruh terhadap keputusan-keputusan yang mempengaruhi negara tersebut. Namun, minyak itu tidak berpengaruh, bukan tidak berpengaruh, tidak terlalu berpengaruh terhadap pergerakan mata uang. Dia berpengaruh terhadap jumlah produksi, jumlah konsumsi, dan jumlah stok yang ada. Makanya biasanya minyak itu newsnya sendiri, berbeda dengan yang lain. Walaupun ininya USD, bukan mata uangnya ini. Ini adalah USD sebagai produsen, sebagai pengelola utama terhadap minyak. Makanya dia yang bisa mengeluarkan statement persediaan minyak, crude oil inventories. Itu Berapa banyak persediaan minyak. ada forecast-nya tapi nggak ada free flows-nya ya, Pak ya? Yap. Untuk yang sekarang ya. Preview, oh ya, preview. Nah, inilah yang saya bilang tadi, seperti yang saya bilang tadi awal, US minyak melemah karena sentimen yang takut terhadap persediaan minyak oleh Amerika. Karena persediaan minyak oleh Amerika, pelaporannya dalam beberapa bulan terakhir sejak perang menjadi sensitif dan privasi gitu. Karena mereka mengalihkan energi-energi yang harusnya menjadi energi penggerak rumah tangga, ekonomi, menjadi energi untuk membantu invasi yang terjadi di jalur Gaza. Gitu. Jadi yang perlu kita perhatikan nanti pada saat rilis datanya berapa dibandingkan forecast-nya. Ya, Ya, kalau di atas itu biasanya oilnya makin turun ya, Pak. ya betul. Kalau kita bisa lihat, nah aktual less than forecast, kalau persediaannya banyak, tentu harganya turun. Karena kan persediaannya banyak, dia harus mengeluarkan persediaannya terus untuk bisa memutarkan roda ekonominya. Ibaratnya produsen kalau nggak jualan ya barangnya jadi mandek gitu. Oke, jadi itu forecast-nya berapa tadi, Pak? 2,5. 2,5 ya. Yap, Jadi betul. nanti kalau bisa diperhatikan rilis datanya berapa. Kalau misalkan di atas 2,5 potensi oilnya akan turun. Betul. Gitu ya, Pak? Yap, betul. Oke. Pak Dwi tadi, maaf Pak Dwi sudah terjawab Pak pertanyaannya atau mungkin ada pertanyaan lanjutan? Sudah Pak Yudi. Cuman ini Pak Yudi, di luar konteks itu promonya untuk ngumpulin poinnya, dapetin hadiahnya kayaknya mustahil dah Pak Yudi. Apalagi hadiahnya kan menarik, cuman Ya. kayaknya mustahil bisa ditembus sih. Poinnya Baik. terlalu tinggi itu Pak Yudi. Baik, Pak, Mungkin untuk bisa direvisi Pak Yudi. siap. Untuk poin reward, Pak, untuk tukar poin reward itu memang promonya berlangsung 1 bulan ini, Pak ya, sampai dengan November. Tapi Bapak jangan khawatir karena poinnya ini berlaku untuk 1 tahun ke depan. Bahkan sebelum promo ini launching, bagi nasabah yang memiliki poin itu langsung terbaca di situ. Yang sudah punya poin di poin sebelumnya, gitu. Nah itu sudah masuk ke situ pas promonya launching, dia udah punya poin duluan gitu Pak. Nah jadi nanti saat Bapak trading di periode sekarang atau ke depan itu poinnya itu akan masa berlakunya itu akan 1 tahun dan nanti bisa dikumpulin gitu Pak. Kalau misalkan belum ada hadiah yang bisa sesuai dengan nilai poinnya, bisa next di kesempatan berikutnya gitu. Mungkin bisa dipahami Pak Dwi atau masih kurang paham tentang poinnya? Cukup jelas Pak Yudi, terima Jelas ya, kasih. tetap semangat Pak. Siapa tahu dapat BMW seri 5. Iya, Tah. Amin, amin Allah, dulu Pak ya Yudi, Pak. amin dulu lah. Iya, iya. Siap, siap. Paling tidak yang kecil-kecil banyak kok Pak yang sudah ambil bonusnya itu yang emas batangan, yang voucher. Tuh, itu kan cuman berapa ya poinnya yang kecil-kecil itu. Gitu. Oke. Oke. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya?
Oke, Oke, kalau misalnya ada yang mungkin bertanya, sudah tidak ada yang bertanya lagi dan untuk waktunya juga kebetulan sudah habis, Pak, ya. oke. Jadi mungkin bisa diakhiri. Nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan, bisa langsung berkonsultasi dengan RM-nya masing-masing, atau barangkali ada yang membutuhkan materi malam hari ini tentang roadmap US Oil atau apa gitu, nanti boleh konsultasi dengan RM-nya agar RM-nya menghubungi Pak Michael untuk diberikan kepada Bapak Ibu semua. Tuh. Oke, dari Pak Michael mungkin untuk terakhir ada yang ingin disampaikan. Oke. Yang terakhir yang ingin disampaikan adalah mungkin teman-teman akhirnya mulai familiar dengan data IIA, bisa dijadikan salah satu indikator penunjang, bukan menjadi indikator utama dari analisa. Jadi pastikan analisanya, lalu lihat data IIA-nya apakah sesuai apa enggak. Tapi bila tidak sesuai, bukan menjadi patokan utama. Percaya sama analisa sendiri, gunakan money management yang sehat, dan teruslah melakukan transaksi dengan risk reward ratio yang baik gitu. Sejauh itu sih yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Michael. Ya, buat Bapak Ibu semua, tadi kita sudah membahas tentang data IIA. Jadi satu wawasan, satu pengetahuan buat kita semua untuk menjadi referensi dalam menganalisa khususnya US Oil. Dan jika masih ada yang masih kurang paham tentang menganalisa data IIA ini, nanti bisa konsultasi secara private one on one, bisa dengan RM-nya, bisa juga dengan Pak Michael masuk ke menu kelas webinar Webinar, kelas webinar. edukasi one on one di aplikasi. Tentukan jadwalnya, lalu nanti pilih Pak Michael mentornya, nanti bisa langsung secara personal, ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan malam hari ini. Saya sebagai Wakil Pialang HSB mengucapkan terima kasih atas semua partisipasi dan waktu dari Bapak Ibu semua. Semoga apa yang kita diskusikan, kita pelajari hari ini bisa berguna bagi kita semua, dan saya harap bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semua secara langsung di kesempatan berikutnya, di acara webinar-webinar berikutnya. Ya, terus update informasi, update berita-berita ekonomi, dan update skill trading kita agar resiko-resiko dalam trading dapat diminimalisir. Karena resiko datang karena Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan. Saya Yudi Hendian, Wakil Pialang HSB, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam teman-teman.